Fakta Data kembali bersama Anda, program yang mengupas beragam tren dan fenomena berdasarkan fakta dan data. Selama 30 menit ke depan, saya Andi Rahmi mengajak Anda menyimak fakta dan data berikut. Kita mulai dengan pahlawan di masa Jokowi. Setiap bulan November, memori bangsa ini selalu tersedot dengan peristiwa heroik pertempuran 10 November 1945. Saat itu arek-arek Surabaya maju ke medan perang melawan tentara Inggris. Setelah Soekarno-Hatta memproklamasikan kemerdekaan, Inggris ikut masuk Indonesia sekitar September 1945. Misinya antara lain mengembalikan Indonesia kepada administrasi pemerintahan Hindia Belanda. Perlawanan berkobar dari Medan hingga Surabaya. Untuk menghormati jasa pahlawan, pemerintah menganugerahkan gelar pahlawan nasional sejak tahun 1959. Presiden Joko Widodo pun memberi gelar pahlawan nasional kepada sejumlah tokoh. Tahun 2014, pemerintahan Joko Widodo Yusuf Kala memberi gelar pahlawan nasional kepada 4 tokoh. Yang pertama, Letnan Jenderal Jamin Ginting. Tokoh kelahiran Karo, Sumatera Utara ini terbilang karatan membela Republik. Dia salah satu tokoh perlawanan rakyat melawan sekutu dalam peristiwa Medan Area yang terjadi antara Oktober 1945 hingga 46. Jamin juga setia bersama Republik ketika memimpin pasukan menghadapi serbuan Belanda yang melakukan agresi militer 1 tahun 1947. Jamin Ginting pernah menjadi Kepala Staf Tentara dan Teritorium 1 Bukit Barisan, lalu Panglima Bukit Barisan, dan terakhir menjadi Duta Besar Indonesia di Kanada semasa Soeharto. Berikutnya ada nama Sukarni Kartodiwiryo. Soekarno pernah bilang, beri aku 10 pemuda maka akan kuguncang dunia. Nah, Sukarni merupakan tipe pemuda yang dimaksud Soekarno. Sukarni termasuk barisan pemuda yang menculik Soekarno-Hatta ke Rengas Dengklok. Inilah momen genting karena di Rengas Dengklok, para pemuda mendesak Soekarno-Hatta agar segera mengumumkan kemerdekaan Indonesia. Sukarni dekat dengan Tan Malaka, maka tak heran jika Sukarni sempat menjadi orang kedua di bawah Tan Malaka tatkala mengemudikan Partai Murba. Terakhir, Sukarni pernah menjadi Duta Besar Indonesia di Tiongkok tahun 1961, serta anggota Dewan Pertimbangan Agung tahun 1967. Tokoh kelahiran Blitar, Jawa Timur ini dimakamkan di Kalibata. Masih di tahun 2014, Jokowi memberikan gelar pahlawan nasional kepada Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah. Kiai Wahab merupakan salah satu pendiri Nahdlatul Ulama, ormas Islam yang berdiri tahun 1926 dan memiliki anggota terbanyak di tanah air. Sekitar tahun 1916, Kiai Wahab mendirikan Nahdlatul Watan atau Pergerakan Tanah Air. Inilah perguruan yang menyuntikkan semangat nasionalisme kepada pemuda di Surabaya. Kiai Wahab juga termasuk aktor yang meracik keluarnya resolusi jihad NU pada 22 Oktober 1945. Resolusi itu menyatakan berperang melawan penjajah hukumnya wajib. Resolusi jihad ini pula yang menerbitkan semangat arek-arek Surabaya dan sekitarnya tahun 1945. Lalu ada Muhammad Mangundiprojo. Tokoh kelahiran Sragen, Jawa Tengah ini besar di peta. Dia pernah menjadi komandan Batalion Pembela Tanah Air di Sidoarjo, Jawa Timur. Mangundiprojo pernah pula menjadi Kepala Divisi Tentara Keamanan Rakyat atau TKR Jawa Timur antara 1945 sampai 1946. TKR dibentuk pada 5 Oktober 1945 dan menjadi cikal bakal Tentara Nasional Indonesia. Tahun 2015 lebih banyak lagi tokoh yang dianugerahi gelar pahlawan nasional oleh Presiden Joko Widodo. Yang pertama Bernard Willem Lapian. Dia putra Minahasa yang melewati 3 zaman. Tahun 1933 Lapian mendirikan Kerapatan Gereja Protestan Minahasa. Dia tokoh sipil yang berperan dalam peristiwa Merah Putih 14 Februari 1946 di Manado. Dalam peristiwa ini Lapian dan pejuang Republik merebut tangsi militer Belanda
Belanda. Di masa Jepang, Lapian pernah menjadi wali kota Manado. Lapian didapuk menjadi gubernur Sulawesi antara 1950 sampai 1951 yang bermarkas di Makassar. Kedua, Ki Bagus Hadikusumo. Dari namanya kita gampang menebak jika dia orang Jawa. Ya, Ki Bagus Hadikusumo lahir di Yogyakarta akhir abad 19 lalu. Ki Bagus Hadikusumo adalah Ketua Umum PP Muhammadiyah antara 1942 sampai 1945. Ini adalah ormas Islam nomor 2 terbesar yang didirikan Kiai Haji Ahmad Dahlan tahun 1912. Di Muhammadiyah namanya harum. Di lapangan kebangsaan jasa tidak boleh dilupakan. Ki Bagus Hadikusumo adalah satu di antara 70-an anggota Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI. Saat menjadi anggota PPKI, Ki Bagus Hadikusumo ikut merumuskan Mukadimah UUD 1945. Tentu saja, Ki Bagus membawa spirit agama ke dalam konstitusi kita. Yang ketiga ada Komjen Polisi Muhammad Yasin. Tokoh ini kelahiran Bau-Bau, Sulawesi Tenggara. Namun Yasin besar di Jawa Timur. Di tahun 1945, Yasin menjadi polisi istimewa Surabaya. Yasin pernah juga menjadi kepala kepolisian Karesidenan Malang. Dialah arsitek yang membentuk Brigade Mobil atau Brimob. Brimob di masa Yasin berjasa mengamankan Bandung, tak kala mantan Kenil, Westerling, dan kawan-kawannya di milisi Angkatan Perang Ratu Adil masuk Bandung dan bikin kekacauan dengan membunuh orang-orang berseragam militer. Peristiwa ini terjadi pada 23 Januari 1950. Keempat, I Gusti Ngurah Mada Agung dari Bali. Dia adalah Raja ke-7 Badung. Sang raja lahir di Puri Agung Denpasar tahun 1876. Meski seorang raja, dia peduli dengan nasib rakyat dan bangsanya. Tak heran jika sang raja ikut turun dalam perjuangan fisik Perang Puputan. Mada Agung gugur dalam Perang Puputan pada 22 September 1906. Yang kelima ada Mas Isman. Dia lahir di Bondowoso 1 Januari 1924. Dari kota kecil di bagian timur Jawa Timur itu, Mas Isman pindah ke Malang, lalu pindah lagi ke Surabaya. Mas Isman adalah otak di balik pendirian Tentara Republik Indonesia Pelajar atau TRIP Kota Malang. Karirnya menanjak hingga menjadi komandan TRIP Jawa Timur. Salah satu warisannya adalah Kosgoro, organisasi sayap Golkar yang hingga kini masih tegak. Itu tadi para pahlawan di masa Jokowi, sehingga sejak berdiri, Republik ini sudah punya lebih dari 168 pahlawan nasional. Di segmen berikut ada kabar baik dari Bank Dunia soal kemudahan berbisnis di Indonesia. Simak fakta data setelah rehat berikut.